Selamat datang di podcast Scienting by Nano Center Indonesia. Jadi kenalin, saya Farhan yang salah satu host yang akan membawa podcast ini. Jadi ini podcast yang kita coba untuk membahas berbagai isu terkini dari sudut pandang sains, teknologi, dan entrepreneurship. Nanti di sepanjang episode podcast yang akan kita upload, kita akan mengundang berbagai guest yang punya expertise di bidang tertentu, yang dia bisa memberikan sudut pandang tentang misalnya teknologi terbaru, apalagi tentang deep technology yang merupakan salah satu ranah yang dipegang oleh Nano Center Indonesia, dan juga isu-isu menarik lainnya yang bisa dibahas lewat berbagai sudut pandang tadi. Nah, pada kali ini, pada episode perdana nih dari Scienting Podcast, kita kedatangan tamu ya, walaupun nggak datang secara fisik ya, jauh-jauh dari Estonia nih. Dari Estonia, dari Tallinn, Kak Immanuela Sanka, dari Tallinn Technology University ya, sebagai mahasiswa doktoral ya. Iya, Tallinn University of Technology. Tallinn University of Technology. Sama aja sih. Yeah. Ini ya. Oke. Jadi gimana nih kabarnya Kak? Di sana udah lagi musim apa nih? Baik, makasih Farhan. Lagi sebenarnya harusnya udah masuk ke summer ya. Tapi mungkin karena Tallinn atau Estonia ada di cukup utara bagian Eropa bagian utara. Jadi timur utara. Jadi masih dingin gitu. Rata-rata emang ini ya. Apa? 10-20 belasan ya. Belasan derajat gitu. Bahkan pagi itu masih di bawah 10 sih, jadi kayak males gitu mau keluar. Jadi terisolasi secara natural. Nggak perlu ada ini ya, PSBB ya. Iya. Mantap. Itulah. Ini dengar-dengar udah ikut ini dari ini ya, tahun 2019 kemarin ya? Ya, aku mulai. Ya, aku apply-nya kapan ya? Kalau nggak salah awal Juni, terus tengah Juni itu udah ada reply bahwa oke, langsung bisa berangkat kayak gitu kan. Cuman karena visa dan lain sebagainya itu baru bisa berangkat officially itu November. Jadi tanggal 20 November. Itu persiapannya dari kapan tuh Pak? Buat PhD gini? To be honest, persiapannya tuh nggak sampai 2 minggu, nggak sampai sih. Dan dari tahu pengumumannya sampai admit itu 2 minggu. Iya. Gimana banget ceritanya? Jadi ceritanya tuh aku sebelumnya kan kerja di startup, terus memang udah ajuin ibaratnya resign itu 2 bulan sebelum aku selesai kerja kayak gitu. Karena kan harus banyak banget yang harus disiapin dan lain sebagainya lah. Nah, terus kebetulan pas aku selesai di startup itu, supervisorku waktu S2 sama S1, jadi S1 itu aku juga ada kolaborasi sama peneliti dari Finland. Itu kebetulan beliau ke Indonesia. Jadi lagi diundang buat jadi pembicara dan sebagainya. Dan itu nggak sengaja banget, kita nggak tahu sama satu sama lain kan. Ngobrol akhirnya berapa hari dia tanya, karena kamu nggak pengen PhD katanya. Aku mikir menarik sih gitu kan ya, tapi apa yang bikin aku harus PhD gitu. Dan atau yang banyak hal pokoknya termasuk itu. Terus dia bilang bahwa ya pokoknya yang pertama supervisornya sih, cari supervisor yang benar-benar kamu percaya buat bisa bimbing kamu selama 4 tahun, 3-4 tahun itu gitu. Sudah aku cek tuh email, cari di Euraccess, cari di findphd.com, terus univ juga aku cek gitu kan. Karena kebanyakan PhD project itu mereka udah benar-benar spesifik banget gitu. Iya benar. Subjek yang notabene itu, dan kamu udah harus punya background di situ juga gitu. Kalaupun enggak, nyerempet lah gitu kan. Nah, terus aku nemu nih salah satunya di Tallinn, kok PhD in Bioinformatics and Microfluidics gitu.
dan ada microbiology-nya juga gitu kan. Kok ini menarik ya gitu. Kayaknya aku belum pernah bisa dapat sesuatu atau lihat lowongan yang kayak gini gitu kan. Dan dari S1 aku sebenarnya bioinformatics, jadi S1 aku lebih ke genomic, terus S2 proteomik, jadi biomodeling dan lain sebagainya. Terus S3 ini kayak masih cari pattern gitu sebenarnya bioinformatics in general atau secara keseluruhan itu kayak gimana. Nah, kalau microfluidics karena memang aku pingin belajar hardwaring gitu, jadi bikin device dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah, terus pas nemu ini aku tanya ke supervisorku yang lagi di Indonesia itu, gimana nih? Udah, apply aja. Pokoknya tanya, hari ini tanya. Terus tiba-tiba besoknya tuh udah dibalas. Oh iya? Kayak, iya udah dibalas kayak, iya gitu, masih dibuka dan apply aja gitu. Udah tuh, sambil... Dari profesornya ini, dari dapat find PhD itu ya? Dari aku website itu? Ya, website-nya namanya Euraccess Europe apa gitu. Euraccess, XESS gitu. Oh. Euraccess. Ya rata-rata memang di Eropa sih itu. Semua yang ada di Eropa sih, lowongan peneliti, PhD dan lain sebagainya. Itu karena kayak udah cocok gitu sih, ritme kerja, terus apa namanya, cara belajar, kurikulum dan lain sebagainya itu udah oke lah, maksudnya sejak 2015 kan aku riset juga sama peneliti di Eropa, jadi tahu pace kerjanya dan sebagainya gitu. Ini carinya di Eropa, man. Kalau dokumen ininya gimana, kayak apa sih yang diperluin itu kalau yang kemarin? Jujur aku cuman submit pakai motivation letter dan CV. Jadi aku nggak pakai proposal sama sekali ya. Dan waktu aku tanya juga dia bilang kayak ya pokoknya yang mandatory 2 itu, udah aku submit 2 itu aja. Terus dalam 3 hari dibalesin kayak iya nanti kita kalau oke, kamu kita interview gitu. Tapi memang kalau di situ butuh master's degree atau gimana tetap? Kalau di requirement-nya iya. Tapi kalau sebenarnya beberapa lowongan gitu, apalagi di Eropa gitu ya, kalau misalnya kamu dari bachelor dan punya experience yang cukup atau dirasa cukup surpass master gitu, itu juga bisa sih. Karena kan pasti dibandingin ya kandidat satu sama kandidat yang lain ya. Nggak cuman kayak personal, oh ini satu oke. Tapi kalau ada yang lain yang sama oke-nya gitu kan, tapi dia udah master gitu, mungkin dia bakal ambil yang masternya juga. Dengar kan ini kan kalau yang daftar PhD itu sebenarnya kayak daftar kerja gitu nggak sih Kak? Jadi kayak sebenarnya itu adalah kayak lowongan job yang di post sama si PI-nya gitu. Itu benar terus dapat stipennya berapa gitu kayak. Benar banget. Yes, benar banget. Jadi di sini tuh lebih ke kerja gitu ya. Jadi most of PhD vacancies itu dia nggak dianggap sebagai student lagi, tapi hitungannya kerja gitu, kerja dengan research group atau dengan universitas. Kebetulan di Tallinn ini half itu kerja di universitas, halfnya itu sebagai student gitu. Jadi salarinya juga dapatnya dari universitas sama dari dari PI project. Dan itu project. Udah ke cover ya tuition gitu ya? Udah. Nggak bayar kok rata-rata PhD di Eropa nih. Kecuali UK ya, UK kayaknya masih bayar tinggi banget lagi. Begitu. Topiknya apa nih Kak yang Kakak kerjain di PhD? Jadi kalau di PhD ku sekarang ini sebenarnya topik besarnya itu antibiotic resistance. Jadi kita tahu lah resistensi maksudnya yang diakibatkan sama antibiotik gitu kan ya. Yeah. Dan ternyata itu tuh terjadi bukan cuman pada level koloni gitu. Kalau misalnya biasanya kan kalau tes antibiotik tuh di petri dish gitu ya, di strip, terus nanti dilihat mana yang tumbuh, terus levelnya seberapa besar, pakai strip juga kayak gitu kan. Nah, kalau di proyekku ini karena
basicnya itu bioinformatics dan microfluidics, jadi lebih ke microfluidicsnya sih. Jadi lebih kita coba ngecek nih gitu kan ya, efek dari antibiotik di bakteri yang dienkapsulasi di dalam droplets microfluidicsnya itu, kayak gitu. Jadi intinya pengganti petri dish lah. Kalau misalnya screening antibiotik itu kan banyak banget tuh petri dishnya, bisa dibayangin kan. Nah kalau pakai droplets ini sekali running gitu nggak sampai 5 menit gitu ya, kita udah bisa produce 100 atau 10.000 sampai 20.000 petri dish dalam waktu yang singkat itu gitu. Nah di situ untuk analisisnya baru masuk bioinformatics-nya. Karena itu datanya banyak banget kan ya. Iya. Iya sih, nggak mungkin hitung satu-satu gitu, nggak mungkin. BTW kenapa tertarik sama ini kak, topik ini kak? Kalau misalnya ada kayak backgroundnya gitu yang ini tuh penting, ini topik-topik ini tuh is a pressing problem. Yeah. Kalau sebenarnya in general ya, klise banget aku bilang bahwa antibiotic resistance itu problem yang ada di dunia ini gitu. Dan itu sebenarnya udah semua orang udah pasti tahu kayak gitu. Tapi seberapa dalam sih gitu kan. Nah, ketika aku cek paper dari calon supervisorku waktu itu, ternyata itu tuh udah dalam subpopulasi. Jadi ketika ada satu spesies yang sama atau satu koloni yang sama gitu kan ya, kalau dia dipecah dalam populasi yang lebih kecil lagi gitu, tingkat resistensinya beda-beda kayak gitu. Nah itu menarik banget karena pedagogikalnya udah sedalam itu kan. Dan aku tuh waktu sejak S1 tuh emang suka banget sama bioinformatics. Makanya skripsiku sampai akhirnya bisa ke bioinformatics itu juga karena jarang banget kan di biologi UGM waktu itu arahnya ke sana gitu. Dan waktu dikasih kesempatan buat studi itu dan dibolehin gitu kan, dari situ tuh mau cari bahwa range atau spektrum bioinformatics itu seberapa luas sih. Ada yang ke genomic, proteomic, terus biomodeling gitu kan ya. Terus banyak banget sampai ada yang nemu sekarang image processing gitu kan, bioimage analysis gitu. Dan itu tuh jadi puas gitu loh belajar informatics itu, kayak ternyata range-nya memang luas banget. Makanya sekarang ada yang bilang kayak bioinformatics itu bisa dari data scientist atau bisa dari mana-mana. Sebenarnya iya bisa gitu. Tapi pedagogikalnya dirunut lagi apakah dia bisa sedalam itu analisisnya atau enggak kayak gitu kan. Itu sih yang waktu itu aku kepikiran kenapa ambil PhD di bidang ini, dan aplikasinya sebenarnya bisa kemana aja. Ini cuma subjeknya aja waktu atau objek kajiannya gitu kan ya. Objek kajiannya itu dalam konteks ini tuh lebih ke antibiotic resistance kayak gitu. Oke. Nih yang aku tangkapnya jadi gimana sih kan ada sekumpulan bakteri nih kan. Sekumpulan bakteri ini dia spesies yang sama, dia bisa resisten terhadap obat-obatan yang dikenain sama dia gitu. Tapi ternyata di sini baru diketemuin kalau beda-beda tingkat resistennya di dalam populasi itu ya. Iya, dalam satu populasi itu ada namanya subpopulasi, dan artikelnya udah rilis juga dari 2018 sama supervisorku yang sekarang, bahwa tingkat resistennya beda. Dan ternyata kita sejauh ini kan kalau screening antibiotik atau obat itu kan langsung ke semuanya gitu. Ternyata nggak bisa kayak gitu juga gitu, karena di dalam tubuh kita kan juga pasti nggak mungkin satu koloni besar gitu kan, nggak. Iya benar-benar. Ya, dia pasti koloninya kecil-kecil dan responnya itu juga bisa beda kayak gitu. Oke, menarik. Berarti kayak goals si tesisnya ini lebih kepada mengklasifikasi subpopulasi ini yang punya tingkat resistensinya berbeda-beda gitu. Gitu nggak? Bisa ke arah sana, bisa juga ke tekniknya, karena ini masih baru banget kan. Jadi belum banyak yang established ke arah sana. Tapi sejauh ini sih karena di tahun pertama aku masih belajar metode-metode yang paling efisien apa aja sih kayak gitu. Dan lebih banyak di belakang komputer sih sekarang.
Aku belum nge-lab lagi sejak Januari. Iya. Gara-gara inilah ya, COVID ya. Iya. Itu juga, dan proyeknya langsung dipindah ke in silico semua. Oh, oke. Tapi ini aku juga jadi penasaran yang tadi apa disebutin yang microfluidics. Mungkin bisa dijelasin dulu nih Kak, microfluidics ini apa sih? Kenapa teknologi ini bisa jadi kayak pengganti apa ya? Pengganti tadi cawan Petri. Banyak itu kita nggak perlu buang-buang medium, buang-buang barang pecah belah gitu ya. Cuma pakai satu chip aja gitu ya. Satu logam kecil gitu. Itu gimana sih Kak microfluidics itu sebenarnya? Jadi in principle, dalam prinsipnya itu microfluidics itu sebenarnya handling liquid in submillimeter. Jadi atau dalam bahasa Indonesia itu kita coba bikin eksperimen tapi dengan volume air, atau bukan air juga sih, tapi volume air ya, liquid phase. Lupa nih bahasa Indonesia. Cuman volume contohnya lah air lah gitu ya. Contoh dalam volume air itu di dalam ukuran yang sangat kecil gitu. Dan sebenarnya banyak banget bentuk atau eksperimen microfluidics gitu. Tapi kebetulan di dalam subjekku ini itu lebih ke droplet microfluidics, di mana droplet microfluidics itu menggunakan dua cairan namanya. Cairan yang saling nggak bisa gabung gitu. Jadi contohnya air sama oil. Nah, jadi kayak gitu kan mereka berdua nggak bisa menyatu tuh gitu kan. Nah, kita gunain beberapa prinsip dari fisika, mulai dari geometrinya, surface tension, dan lain sebagainya untuk bikin droplet tadi gitu. Tapi ada banyak sih, ada sebenarnya droplet microfluidics itu bisa mixing, bisa maksudnya nyampurin dua cairan atau lebih gitu, atau dan lain sebagainya. Nah, kepikiran, dan microfluidics itu sebenarnya kenapa ada gitu ya? Karena ya tadi udah disebutin kan, banyak hal itu udah terlalu besar, terus bahkan cost-nya itu tinggi banget gitu. Kalau menggunakan konsep microfluidics ini diperkecil ya kan volumenya, terus eksperimennya juga jauh lebih efisien, itu biar menekan cost sama bentuk miniaturisasi. Jadi juga banyak banget nanti hubungannya bisa ke misalnya lab on a chip. Jadi misalnya kalau pernah dengar microfluidics device itu untuk kayak PCR gitu kan ya, mulai dari ekstraksinya sampai nanti dia amplifikasi atau perbanyakan materi genetiknya itu di dalam satu chip aja gitu. Bahkan sequencing juga udah ada kok microfluidics chip sequencing. Dan beberapa research group di Indonesia itu udah ada implementasi ini juga kalau nggak salah, beberapa, dan pihak swasta juga udah ada yang pakai teknologinya juga gitu. Oke. Ini jadi secara ringkasnya microfluidics ini salah satu teknologi untuk tadi ya meminiaturisasi percobaan biologis ya. Ya, bisa biologis, bisa chemistry gitu, bisa banyak hal sih sebenarnya. Oke, menarik. Cuman lebih ke liquid handlingnya itu di level submililiter, bisa nanoliter, bisa bahkan pico, itu sih. I see. Nah, ini apa bisa nih diaplikasikan di Indo atau dikerjakan risetnya di Indo nih? Atau misalnya pengembangannya sekarang gimana sih progresnya mungkin di Indonesia mungkin? Kalau sebenarnya aku udah mulai microfluidics itu sejak tahun 2015. Jadi waktu itu aku iJam di 2017 sorry. iJam di Uppsala. Dan aku ikut tim iJam di sana. Waktu itu dibagi beberapa grup itu, terus aku tertarik buat angkat tentang microfluidics gitu, karena setahun sebelumnya mereka bikin microfluidic device buat transformasi. Jadi alat transformasi sebenarnya nggak sulit-sulit amat sih ya. Jadi cuma either heat shock atau electric shock gitu. Cuman kalau kita
bikin lebih kecil, lebih simple lagi, bisa dibawa kemana-mana kayak gitu kan, itu lebih asik juga. Dan waktu itu di sana aku belajar di situ microfluidics pertama kali. Dan kalau kita bicara aplikasi, waktu itu aku belajar di Swedia, tapi banyak banget aku kasih workshop kemana-mana pakai microfluidics chip itu. Jadi prinsipnya kan tadi ya, gimana cara kita desain device untuk handling 1 mm liquid kayak gitu. Jadi waktu itu pakai PDMS dan itu bahan di mana-mana juga, bisa pakai kaca, bisa pakai, banyak yang pakai apa sih itu yang transparan itu, plastik transparan apa sih biasanya buat, aku lupa. Ini juga bisa pokoknya. Terus 3D print juga bisa buat bikin microfluidic chip. Jadi itu sebenarnya bisa di mana-mana. Ada aplikasi kalau kita bicara di Indonesia sebenarnya ya apa aja bisa sih kayak gitu sih. Oke. Kalau bisa dibandingin sama operasional lab sekarang gitu, sama misalnya biaya operasional microfluidics tuh, biayanya gimana? Saya apa lebih murah gitu karena kita bisa merunning sekaligus berapa eksperimen dalam satu kali kalau microfluidics, tapi kalau biasa kita harus gimana gitu. Oke. Yang jelas bahan yang akan digunakan jauh lebih di ya. Kalau kamu running atau mau amplifikasi DNA, let's say, butuh reagen minimal 10 sampai 15 ml kayak gitu kan. Pakai microfluidics mungkin 1 sampai 2 ml udah banyak banget gitu, bisa buat amplifikasi banyak banget kayak gitu. Tapi pembagiannya ini kan tetap proporsional nih. Harus proporsional lah gitu. Karena tahu kan biasa handling sampel kayak gitu, kalau diperkecil itu seperti apa. Ya intinya kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kalau dibilang cost wise gitu, aku lebih prefer apakah ini untuk jangka panjang atau enggak gitu. Tapi kalau untuk sekali pakai sih memang terkesan agak lebih mahal ya gitu kan. Apalagi nggak punya setup laboratorium yang untuk handling microfluidics eksperimen gitu kan. Jadi investmentnya akan besar di awal kayak gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang sebenarnya jauh lebih irit sih bisa dibilang. Oke. Ada nggak sih Kak kayak challenge dalam projectnya nih yang sekarang? Challenge-nya yang sekarang karena apa ya? Kalau yang aku lagi hadapin ini, banyak peneliti atau bahkan orang-orang biologi itu nggak kenal tentang dunia computer science gitu. Jadi setuju. Untuk baca library, untuk bikin code yang bisa diimplementasi ke kasus yang dihadapin sekarang, itu tuh jadi challenge utama gitu. Nah, ketika udah bisa tuh programnya jalan gitu. Challenge yang kedua muncul, apakah ini bisa dipakai orang lain nggak sih gitu. Ketika kita implementasi kayak gini gitu kan, atau ketika pakai cara metode ini gitu. Karena kan sebenarnya di dunia riset itu yang penting bukan hanya penemuannya, bukan hanya discovery-nya, tapi reproducibility-nya, ya nggak sih? Jadi kayak, apakah orang lain bisa pakai gitu kan? Tadi ada pertanyaan, apakah di Indonesia bisa diimplementasi kayak gitu? Nah itu sih, itu yang mengakomodasi itu yang agak challenging sebenarnya. Step pertama ini nggak sih, biologist harus sudah mulai belajar coding ya? Udah jadi dasar ya? Kayaknya itu udah kayak skill set yang harus dipunyai di berbagai bidang sih. Maksudnya di ekonomi. Setuju sih, benar. Berbagai bidang sih kayak benar. Bisa baca tren, harus bisa baca ini. Social science, bahkan mereka cari keywords. Kalau nggak pakai data mining, masa mau cari Google search doang, kayaknya menurutku masih ada metode yang lebih ini lagi sih. Dan nggak susah kok sebenarnya belajar. Memang butuh proses kayak gitu kan. Karena kita akan diposisikan di keadaan di mana kita nggak tahu apa-apa. Nah itu sih, itu yang tinggal mentalnya kuat atau enggak gitu kan. Ketika nggak kuat ya pasti akan menyerah sih. Cuman kalau misalnya bisa, pasti nanti akan ya learning curve-nya kan logaritmik ya bisa dibilang ya. Jadi kayak bener kan ya?
logaritmik. Jadi ketika nanti udah bisa, nanti curve-nya itu benar-benar tajam gitu. Buat diekspor. Kalau misalnya kita mau belajar nih dari nol nih bioinformaticsnya nih, strateginya apa sih Kak? Kira-kira? Kalau pokoknya bioinformatics itu bukan terus hanya ngerjain sesuatu di belakang komputer nggak ya, tapi ilmu biologinya, jadi fundamentalnya itu harus dikuasai dulu gitu. Jadi kalau di bioinformatics berarti kan kita harus belajar molecular biology, gitu kan, biotechnology, gitu kan. Jadi toolsnya tahu, konsepnya di mana dan sebagainya itu kebentuk, baru nanti mungkin grasping ke arah sebenarnya tren yang muncul tuh apa sih gitu kan. Sekarang banyak yang ngobrol tentang CRISPR-Cas gitu kan. Itu gimana sih gitu. Nah, dari situ teknologi yang muncul tuh apa sih gitu kan, untuk designing kayak gimana, deteksi kayak gimana, cara analisis kayak gimana gitu. Baru nanti sesuai kebutuhannya. Jadi kalau misalnya aku sekarang lagi butuh tentang image processing kan. Ya udah, image processing itu komponennya apa aja kayak gitu. Yang harus dipelajarin itu apa, pixel itu gimana kerjanya, terus cara software ngebaca itu kayak gimana gitu. Jadi dari situ nanti bisa construct yang dibutuhin di bidangku yang sekarang itu kayak gini, project yang sekarang kayak gini gitu. Tapi kemarin juga aku bikin proposal tuh karena nggak mungkin kan aku bikin upload proposal yang buat project PhD ku, jadi aku ambil dari masterku kemarin tentang protein biomodeling gitu, protein prediction gitu. Jadi dari situ aku recall lagi nih gimana sih sebenarnya ambil data miningnya kayak gimana, analisis sequence-nya kayak gimana, prediksi proteinnya kayak gimana, step-stepnya. Jadi kayak naik sepeda lah, ketika kamu udah bisa kayak tinggal naik aja kayak gitu. Oke. Menarik Kak. Jadi yang bisa aku simpulin ya, jadi kan apa yang dikerjakan oleh Kak Sanka ini menarik banget ya. Istilahnya kalian bisa tadi membuat skala kecil dari berbagai eksperimen di biologi, di kimia dan sebagainya dengan teknologi microfluidics ini gitu. Dan yang menjadi topik riset Kak Sanka sekarang itu tadi ya, bagaimana kita mengetahui dinamika dari subpopulasi bakteri-bakteri yang resisten gitu ya. Bakteri-bakteri yang tahan terhadap obat-obatan yang udah kita kasih gitu ya, masih kekeh mau hidup gitu ya. Itu menurut saya pribadi juga penting banget sih kan. Sekarang obat-obatan udah banyak, antibiotik juga kadang pasiennya juga agak bebal gitu ya, harusnya diminta dihabisin gitu obatnya kan. Tapi biasanya nggak habis, itu yang nanti muncul bakteri resisten baru, nggak bisa sembuh lagi orangnya gitu kan. Itu kan jadi susah gitu. Dan ini future-nya sangat cerah banget ya, karena tadi kan ini bisa menghemat cost juga, kita bisa jadi running berbagai eksperimen dalam sekali jalan, dan menurutku ini bisa banget sih diaplikasiin di Indonesia gitu ya, future gitu. Oke. Jadi thank you banget nih Kak Sanka nih untuk yang sesi sains ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol dari dari gimana cara masuk PhD gitu ya, dengan 2 hari ya. 2 hari aja langsung keterima gitu ya, ke email profesor ya. Terus minggu lah konfirmasi ya. Interview kan 2 hari submit, terus interview. Kami di depannya interview gitu kan. Terus berapa hari kemudian sudah ada ini sih, announcement. Ada pengumumannya. Iya, dari bisa dicoba tuh ya tadi ya, metode cara nyarinya tadi ke lewat Eropa. Euraccess ya, euraccess.com kalau mau nyari jobs PhD atau lowongan buat pendidikan doktoral di Eropa gitu kan. Terus tadi kita juga ngobrol banyak dari topiknya Kak Sanka, dari microfluidics dan tadi potensinya di Indonesia. Oke deh, thank you banget nih Kak Sanka nih udah menyambangi kita nih berapa ribuan mil ke Serpong ya, dari Tallinn ke Serpong ya. Oke. Nanti paling kita next bakal ketemu lagi di episode selanjutnya ya, yang di entrepreneurship ya. Gitu kan bakal ngomongin lebih dalam tentang aplikasi secara realnya, secara bisnisnya dan sebagainya di episode selanjutnya. Oke, terima kasih banget
Sampai jumpa di Scienting episode selanjutnya. Bye. Bye. Terima kasih.